Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya M. Azizul Hakim, SEMM dengan NUPTK 0345772672130283. Saya sebagai salah satu dosen tetap pada program studi manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Surabaya. Sebagai seorang dosen yang telah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu manajemen strategik. Sebelum masuk pada video pembelajaran, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang manajemen strategik, seperti deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi perkuliahan, dan sistem penilaian mata kuliah manajemen strategik dengan kode mata kuliah 290303. Pada semester 2, beban SKS yaitu 3 SKS. Manajemen strategik atau strategic management adalah mata kuliah yang membahas proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan pemikiran kritis dalam mengelola strategi di lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Kemudian capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mengenal analisis tool dan menerapkannya dalam metode penelitian. Yang ketiga, mampu menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan. Dan yang terakhir, mampu mengelola dan mengevaluasi terhadap penerapan metode penelitian. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menelaah secara cermat teori-teori manajemen strategik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi secara cermat lingkungan dan strategi perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun secara tepat keputusan strategis berdasarkan data studi kasus. Dan yang keempat, yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, dan kewirausahaan di dalam kegiatan pembelajaran manajemen strategi. Kemudian masuk ke dalam pokok bahasan utama, di mana pentingnya strategi evaluasi manajemen pada lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu Pestle Analysis Porters, Force Analysis lingkungan internal, kemudian analisis sumber daya, kapabilitas dan kompetensi analisis FRIO, perumusan strategi, strategi tingkat korporat, strategi tingkat unit bisnis, strategi tingkat fungsional, implementasi strategi peran struktur organisasi, budaya, dan juga kepemimpinan. Dibuktikan dengan balance scorecard dan pengelolaan kinerja evaluasi, serta kontrol strategi. Kemudian yang terakhir yaitu sistem penilaian yang saya lakukan berupa aktivitas mahasiswa atau kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 10%, hasil proyek sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Berikut ini adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang saya lakukan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kita ke-13 ini kita masuk di pembahasan terkait evaluating a firm's external environment. Jadi kita membaca tentang lingkungan eksternal dari sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, ingat bahwa mata kuliah kita ini adalah mata kuliah manajemen strategik. Jadi manajemen strategik itu bagaimana cara organisasi atau individu dalam mengukur sebuah keberhasilan proyek atau perusahaannya ke depan. Nah, dalam
perkembangan organisasi atau bisnis itu ada dua lingkungan ya, yaitu lingkungan eksternal dan juga internal. Nah, di pembahasan minggu yang sebelumnya kita membahas tentang internal, di mana internal tuh ada RBV, ada Frio, ada Frin, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan sekarang kita membahasnya lebih ke eksternal. Nah, teman-teman tahu kan yang eksternal itu seperti apa? Mungkin Maggie? Eksternal berarti kan yang di luar perusahaan kan gitu. Jadi stakeholder, betul. Semua yang terkait dengan bisnis tersebut, investor, terus kemudian mitra kebijakan. Tapi harus dibedakan lagi, ada yang masuk ke internal kalau dia masuk ke jajaran perusahaan, ada yang masuk eksternal ketika dia tidak dimasukkan di jajaran perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah the general environment ya. Jadi yang tadi kita jelaskan bahwa ini yang tidak masuk di jajaran perusahaan semua. Nah, kalau yang masuk itu masuk ke internal, yang nggak masuk ini adalah ini. Contoh nomor 1, technological change ya. Kemudian ada demographic trends, kemudian ada cultural trends, ada economic climate, ada legal and political conditions, dan juga specific international events. Kalau kita lihat dari ke-6 poin ini terkait dengan apa coba? Pelakunya. Ada government, kemudian ada investor, stakeholder yang teman kita katakan tadi, itu masuk ke sini. Sekarang kita bahas satu persatu terkait technological change. Bahwa kita sekarang teknologinya sudah berkembang, teman-teman. Jadi yang dulu pakai rupiah sekarang pakai kris. Ya, kemudian banyak hal lah yang sudah berubah. Kemudian ada online, ada offline, kuliah. Itu kan juga salah satu dari perubahan teknologi. Kemudian ada demographic trends. Demographic trends ini contoh gini, tahun 2011 produk Korea itu sangat bagus. Sebelum 90-an Eropa sangat bagus. Jadi seperti contohnya ada apa sih? Drakor, ada Deracin. Itu masuk ke demographic trends. Kemudian kalau dari sisi pasar, contoh dulu inget nggak BlackBerry? Mungkin teman-teman belum lahir ya. BlackBerry. Oh, sudah lahir ya? Oh, sudah lahir. BlackBerry itu dulu sangat menguasai pasar. Ya, sangat menguasai pasar. So dia punya demographic trend sangat tinggi gitu. Tapi sekarang yang tinggi apa? iPhone kayaknya agak sedikit turun. Nah, Samsung. Nanti ke depan apa coba? Kalau kita baca di internet, Huawei bakal lebih bagus. Ya. Huawei, kemudian Advan sekarang sudah mulai lebih bagus gitu. iPhone itu dulu menjadi sebuah target pasar tersendiri. Kayak contoh, teman-teman mau dikatakan keren, handphonenya ada gambar Apple atau mobilnya ada gambar Apple, right? Tapi ternyata itu sudah bukan status lagi. Jadi ya, dan kemudian ditambah dengan government. Jadi masuk ke legal political juga kita ya, langsung ya. Government kasih gini, Apple minta pajaknya jangan tinggi-tinggi dong, gitu kan. Kemudian government kita juga nggak berpikir juga, kalau pajaknya nggak ditinggikan, pasarnya tinggi, rugi dong kita. Nah, akhirnya dia kasihkan tidak ada diskon pajak. Nah, akhirnya itu pemerintah di-cut kan, karena Apple nggak mau, ceritanya gitu kan. Kemudian setelah di-cut, otomatis pemasarannya juga akan turun gitu. Itu adalah sebuah strategi sebenarnya, teman-teman. Kemudian kalau kita baca terkait ketiga hal tadi, apa? Environment, kemudian perkembangan teknologi, kemudian apa lagi? Trends. Itu indikasinya apa? Bahwa kita harus punya sensitivitas tinggi terhadap pasar. Contoh, teman-teman di sini semua ada yang profesional, ada yang kerja, ada yang usaha ya.
kita harus tahu nih sensitivitasnya. Contoh, kita bekerja sebagai bankir, kita harus tahu sometimes bahwa pekerjaan bankir akan digantikan oleh mesin, robot, AI. Itu sudah terjadi sekarang, teman-teman. So kalau kita lihat waktu tahun 2015 CS Teller banyak sekali kan ininya. Ya betul. Sekarang lebih ke marketing. Dan berita kurang bagusnya lagi bahwa ketika masuk ke bank sekarang harus melalui pihak ketiga, yaitu outsourcing. Nah itu perlu kita lihat ya gitu. Jadi kita harus punya strategi sendiri. Gimana nih caranya teman-teman menjadi seorang bankir tapi kalian bisa mendapatkan posisi atau jabatan yang bagus gitu. Itu banyak hal yang perlu ditimbang dan juga dilakukan. Oke, selanjutnya specific international events. Ini big. Ini faktor eksternal juga. Pelakunya banyak. Nah, specific international events ini seperti contohnya perang antara Israel dengan Iran. Kemudian perang antara mana lagi? Ukraine, Rusia. Pakistan sama India, ya kan? Itu adalah fenomena. Kemudian fenomena Blackpink yang kapan lalu tuh ada ya, kalian search, itu juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi tiket pesawat. Jadi itu events. Itu adalah kita bicara tentang events. Jadi teman-teman harus tahu nih. Kayak contoh bankir. Bankir itu punya gini, marketingnya. Wah, ini pertumbuhan manusia makin tinggi nih. Berarti saya harus buat program untuk anak-anak kecil supaya dia nggak pakai lagi cash, tapi orang tuanya bisa daftarin dia ke tabungan. Itu merupakan trends juga, gitu ya. Terus kemudian ada cultural trends. Ini terkait dengan budaya trends, right? Seperti contoh sekarang kafe-kafe, joglo, terus apa ya? Yang Japanese culture. Terus kalau teman-teman ke Sumatera mulai juga adat Minang, adat Batak semua dipakai. Kembali ke culture lagi. Terus kopitiam, kemudian apa lagi ya? Masakan Sunda udah mengedepankan tentang cultural. Jadi ada beberapa mangsa pasar yang peduli dengan itu. Jadi itu bisa diambil untuk kedepannya. Nah, jadi semua hal ini merupakan salah satu ya, karena itu saling terkait ya. Terkait dengan kita memahami eksternal dari perusahaan itu. Selanjutnya, ini udah saya jelasin. Kemudian ini adalah analysis of the external environments. Jadi cara menganalisa lingkungan. Nah, ini ada 3 poin. Ada 3 poin ini tapi dalam hal kecil ya. Pertama, general environment. Ya, jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa harus memahami dulu lingkungannya secara global dan fokus on the future. Jadi apa nih visi misi perusahaan itu? Apa tujuan dari perusahaan itu? Apa yang diperlukan untuk perusahaan itu? Kemudian ada industry environment, yaitu focus on factors and condition influencing a firm's profitability within an industry. Ya, jadi fokusnya di situ. Kemudian ada kompetitor. Harus memahami juga kompetitor. Focus on predicting the dynamics of competitors' action, response, and intentions. Jadi kita harus tahu kompetitornya siapa, yang dijual apa, lingkungannya gimana. Lingkungan itu bukan hal ini ya, maksudnya permintaan pasar yang dimaksud di sini. Kalau tidak memiliki sensitivitas ini, maka sebuah organisasi atau perusahaan itu pasti akan ditinggalkan oleh customer-nya. Bukan masalah modal, bukan masalah besarnya perusahaan, tapi sensitivitasnya kurang.
Yang paling penting kalau kita belajar environment adalah sensitivitas. Jadi membaca bagaimana nih ke depannya. Prediksinya bagaimana gitu ya. And then ini ada komponen of the external environmental analysis. Jadi ada 4, teman-teman. Yang pertama scanning. Scan tahu kan? Jadi diidentifikasi dulu ya. Diidentifikasi itu dipahami dulu. Kayak teman-teman mau kenal seseorang, maka dia harus dikenali dulu kan. Latar belakangnya gimana, cara pikirnya gimana. Sama bisnis juga gitu. Atau kuliah, kalian juga sama. Gimana sih Mahardika itu lingkungannya, aksesnya. Kemudian akses contoh di rumah ke sini. Kemudian apalagi biayanya. Terus apa lagi ya, fasilitas, pendidikan, dan pokoknya lain-lain. Itu masuk ke scanning. Kemudian setelah scanning, udah paham, teman-teman udah memahami kondisi lingkungan, masuk ke monitoring. Ya. Monitoring itu masuk ke ongoing observation of environmental change and trends. Ini masuk ke lebih ke mengobservasi lebih dalam. Setelah tadi udah kenal ya sama lingkungan, masuk ke bisnisnya, kemudian diobservasi lagi. Masih nggak ya barang saya ini dijual, layak untuk dijual gitu. Kemudian setelah monitoring masuk ke forecasting ya. Developing projections of anticipate outcomes based on monitor change and trends. Jadi di forecasting ini lebih ke develop lagi, mengembangkan apa yang sudah ada. Jadi setelah dibangun, dipahami, kemudian masuk ke monitoring, ya kan? Setelah itu masuk ke forecasting, kemudian baru assessing. Ya, di assessing inilah perubahan ada. Contoh, teman-teman menjual sebuah handphone Samsung. Samsungnya sekarang Samsung tertinggi, contoh A sekian lah, A70 contoh, A70. Nanti tahun kemudian akan diadakan assessing. Biasanya kalau handphone tuh nggak lama, 6 bulan sih. Per 6 bulan dia akan di assessing lagi. Layak nggak ya? Ketika dia ada perubahan pasar, maka akan ada perubahan di strategis dan manajemennya gitu. Jadi itu adalah hal yang paling penting dalam memahami lingkungan. Kemudian ini langsung ini kita membahas tentang demografi. Kenapa demographic segment itu sangat penting? Contoh, kenapa perusahaan luar sangat suka untuk berbisnis invest di Indonesia? Jawabannya adalah populasi. Ya, populasi. Kita punya populasi yang banyak untuk anak muda yang produktif ke depannya. Kemudian kita punya geografik yang bagus. Geografik masuk juga di sini. Berbagai macam pulau, berbagai macam culture, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa juga gitu. Nah, itu punya karakter pasar sendiri-sendiri. Contoh, kita sekarang di Surabaya. Orang Surabaya kebanyakan ini ya, profesional yang sudah nggak mau ribet, yang pakai pembayarannya pakai kris, kemudian GoFood, Shopee Food, apa lagi? Pokoknya yang sudah inilah ya, serba instan. Tapi kalau teman-teman pergi ke area mana ya? Contoh mana ya? Contoh di Batam. Batam itu dekat dengan Singapura, ya. Akses teknologinya sudah bagus. Tapi di sana pembangunannya sangat kurang karena pemerintah
tidak membuat apa ya istilahnya sertifikat untuk tanah. Jadi dia mengkontrol populasi. Jadi kalau di Batam itu tidak bisa kita berbisnis seperti di Surabaya. Masuk ke demografik. Jadi orang sana lebih slow. Kalau membuka bisnis kafe atau apa juga pasti berpengaruh, kayaknya agak sepi deh Pak di sana gitu. Tapi untuk bisnis lain seperti ekspor impor, masuknya barang itu di sana bisa. Tambak, kemudian apa lagi ya? Villa itu bisa. Maka dari itu kita harus tahu tentang demographic segment. Seperti tadi teman kita udah jelasin ya. Ada population size, ada age structure, ada geographic distribution, ada ethnic mix, dan income distribution. Ini yang tadi saya jelasin. Selanjutnya, ini saya lanjutin. Nah, ini ada hal menarik di sini. Segments of the general environment. Ini lebih ke lingkungan yang general ya. Poin pertama di sini ada women in the workplace. Kayak dalam satu kelas ini, woman-nya ada berapa? Banyak ya. Banyak perbandingan laki-laki dan perempuan agak sedikit banyak memang. Nah, itu juga salah satu sensitivitas pasar. Makanya kenapa kalau kita lihat banyak seperti Shopee, seperti GoFood dan lain-lain itu pakai warna-warna wanita. Coba kalian perhatikan. Shopee itu warnanya sangat terang. Gojek itu sangat terang. Gak ada warna-warna cowok, nggak ada ya, hampir nggak ada. Ada tapi hampir nggak ada. Itu membuktikan bahwa woman in the workplace, dia punya mangsa pasar wanita. Kenapa Gojek itu punya responsibility yang tinggi terhadap customer? Kayak contoh, teman-teman kembaliannya kurang, kalian bisa bisa lapor. Kemudian nggak sesuai track, kalian bisa lapor. Kemudian yang cewek-cewek, contoh habis digoda, kalian bisa lapor. Kenapa? Karena Gojek itu punya woman in the workplace, punya sensitivitas terhadap mangsa pasar wanitanya. Right? Paham ya teman-teman? Kemudian dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, apa dia? Perkenalkan, saya Gusne Samuwijaya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara bisnis itu berkembang mengikuti zaman? Jadi kan kita kan mengikuti di zaman era digital ya. Bagaimana cara bisnis itu mengikuti era itu? Oke. Ya, Terima kasih. ya. Pertanyaannya sangat bagus teman-teman. Gimana sih Pak caranya untuk bisnisnya itu survive di dunia digital? Karena sekarang kalau teman-teman udah mau bisnis online udah banyak saingannya gitu kan. Udah banyak yang datengin barang dari luar juga udah banyak. Gimana sih caranya gitu? Pertanyaannya bagus. Langkah pertama kalau dikaitkan dari penelitian ini, pembahasan kita ini, yaitu harus memahami dulu mangsa pasarnya, environment-nya. Contoh, kita mau jual bakso. Bakso, banyak nih orang jual bakso. Tapi bakso kalian tuh memilih segmen mana dulu? Anak-anak, ibu-ibu, anak sekolah, anak kuliah, atau profesional, beda. Kayak contoh, kalau kalian bandingin bakso di daerah Ketintang sama bakso di daerah Basuki Rahmat, totally beda, totally difference. Meskipun harganya sama ya. Contoh di Surabaya bagian mana Basuki Rahmat sana itu, mereka nggak banyak ornamennya kalau teman-teman lihat. Tempat jualannya nggak banyak ornamennya. Kenapa? Karena yang dipentingkan orang sana adalah waktu. Ya karena kalau orang kerja kan waktu ya. Waktu, cepat kan, deket. Aksesnya online, penjualan online, terus kemudian rasa.
gitu. Dan kalau cowok mungkin bisa ngerokok ya. Udah itu aja, sesimpel itu kalau profesional ya. Tapi kalau masuk ke daerah Ketintang itu udah beda, atau daerah dekat-dekat UNER itu udah beda. Jadi ada ornamennya, ada lukisannya, sudah beda karena mangsa pasarnya adalah mahasiswa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah eksternal dari yang mendorong kita untuk bisnis. Contoh, oke, baksonya udah besar nih. Gimana ya caranya supaya dia bisa bikin cabang lagi? At least butuh apa? Investor, butuh modal. Disitulah sensitivitas pengusaha diuji. Gimana nih caranya punya partner? Dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menjawab ya, Dik? Oke. Sebelumnya saya mau bahas ini dulu. Bahwa dari bisnis itu harus diketahui tentang segmentasi tadi ya, gitu. Baik, karena pembelajaran kita udah ini, nanti kita bahas lagi minggu depan ya, Dik. Minggu depan kita bahas. Kemudian selanjutnya terkait tugas ke depan. Tugasnya bentar ya. Nanti pertanyaannya Adis nanti minggu depan kita bahas lebih dalam dan nanti buat ini ya, buat proposal. Bentar. Ini contoh-contoh kasus. Jadi nanti saya share di e-learning contoh-contoh kasus dari GTA Malaysia Cormac ya dan lain-lain. Kemudian ini tugasnya ada 2 untuk minggu depan, teman-teman. Yang pertama, membuat proposal bisnis. Ya, membuat proposal bisnis dan diinterpretasikan. Kalian mau bikin apa? Terserah kalian. Mau bikin skincare, mau bikin cafe dan lain-lain. Bisnisnya beneran bisa dibuat ke depannya. Nah, proposal ini bisa dibuat untuk investor. Untuk kita dapat modal dari bank. Jadi pasti membutuhkan proposal. Kemudian yang kedua tentang rangkuman. Oke. Baik, perkuliahan kita selesai, teman-teman. Tugasnya jangan lupa. Kemudian minggu depan dikumpulin ke ketua kelas dan wakil. Baik. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.